Ya, benar-benar baca satu kitab terserah, nanti boleh pilih yang paling tipis, mulai dari yang tipis dulu, tapi khatam, benar-benar khatam dari huruf pertama sampai huruf terakhir dibaca. Ya, maka semua kitab sirah itu diawali pasti dengan cerita bagaimana sebelum zaman kenabian, tempat Nabi berdakwah. Ya, jangan bandingkan Arab di zaman itu sama dengan Arab zaman sekarang. Sekarang mah jelas ya, pusatnya para alim ulama, banyak orang soleh dari sana, dan jelas nggak cuman keilmuan, ngomongnya pun mungkin pakai tajwid bu ya, saking fasihnya ya, masya Allah. Tapi yuk kita mundur sebelum Nabi berdakwah. Di situ guru-guru kami mengingatkan bahwa itu justru adalah seburuk-buruknya tempat. Udah mah tempatnya gersang, nggak laku, jauh kemana-mana, panas, padang pasir, nggak ada sumber dayanya. Apalagi dulu sebelum ditemukan air zam-zam, sumur zam-zam, bener-bener udah padang pasir kosong itu mah, sejauh mata memandang. Ya, burung aja jarang mau hinggap di situ. Ini juga jadi pertanda bukti bahwa Allah sengaja nih, lihat ya, ini seburuk-buruknya tempat, tapi diturunkan cahaya di situ bisa menjadi sumber sebaik-baiknya orang, terlahir sebaik-baiknya manusia di situ, ya, di sumber peradaban. Di situ, walaupun sudah mulai ada manusianya, lalu di sana, walaupun ada peninggalannya Nabi Ibrahim ya, Ka'bah yang dulu dibangun barengan dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Kemusyrikan merajalela karena cukup jauh, sekitar 600-an tahun sampai 700-an tahun masa fatrah kekosongan Nabi dari zamannya Rasulullah ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi bahkan dulu disebutnya kalau misalkan ada yang masih bertauhid, disebutnya agamanya Ibrahim Hanifa, agamanya Ibrahim yang lurus. Ya, maka di situ juga kalau orang marah, pembunuhan biasa terjadi, perbudakan jelas ada, bahkan izin wanita itu bisa jadi kado bu di zaman dulu, bisa diperjualbelikan. Ya, udah gitu sampai turun satu ayat Quran surat ke-81 At-Takwir, ya, 29 ayat, tapi ayatnya pendek-pendek depannya faiza wa iza wa iza ya. Ayat 9-nya bi ayyi dzambin qutilat, surat 81 ayat 9. So kalau pengen cepat nulisnya 81.29 ya. Surat apa tadi? Surat 81 At-Takwir ya. Itu kalau diterjemahkan atas dosa apa saya dibunuh, ya, bertanya atas dosa apa ini dibunuhnya. Maka kita balik lagi, salah satu tafsiran yang saya baca yaitu dari kitab tafsirnya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Itu beliau menukilkan pendapat dari Ibnu Abbas. Maksudnya ayat itu apa? Karena maksudnya di ayat itu bercerita dulu kalau ada ibu melahirkan bu, sama suaminya suruh ngelahirin depan rumah bu, karena sudah ada tanah yang sudah digali. Jadi kalau keluarnya bayi perempuan, orang perempuan masih merah, langsung nyemplung ke lubang itu dan langsung dikubur hidup-hidup. Ya, itu terjadi di zaman dulu. Sebegitu ngaconya. Orang sehari mabuk 5 kali. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum kenal Islam melakukan itu. Ya. Jadi itu tempat sengaco-ngaconya, sehancur-hancurnya. Akhlaknya pada buruk. Ya. Lalu tiba-tiba Nabi dapat tugas mengajarkan tauhid ke seluruh dunia. Nggak cuma di situ aja. Sedangkan ketika akhirnya dapat tugas itu, disampaikan bahwa aku dapat tugas ini nih, aku tuh Rasul, yang percaya cuma 4 orang. 1 istrinya, 2 sahabatnya yang sama-sama seumuran, hanya 2 tahun lebih muda, Abu Bakar, dan juga 2 anak kecil. PR-nya 1 dunia. Itu ngajarnya pakai apa? Itu Masya Allah ya. Biar tambah takjub, kita lompat 23 tahun setelah selesai masa tugas beliau. Ya, masa tugas beliau selesai, apa yang terjadi? Seburuk-buruk tempat tadi, akhirnya tidak hanya Makkah dan Madinah, tapi 1 jazirah Arab udah muslim semua bu.
Udah jadi muslim semua. Dan itu nggak cuma Mekah Madinah, tapi walaupun yang paling besar Arab Saudi ya, tapi di situ ada Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, terpecah sekarang menjadi 6 atau 7 negara. Ya. Di situ. Nanti akhirnya lepaslah itu utusan-utusan dakwah, ada negeri baru yang menjadi muslim, Bu. Minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Gak cuma ahli Quran, ahli perairan, ahli apapun semua punya, arsitektur untuk membangun sesuatu. Menunjukkan bahwa Islam tuh nggak cuma ngajar ngaji doang, nggak cuma ngajar kamu sholat doang, nggak cuma membuat manusia jadi di masjid tuh terus 24 jam, tapi terus nggak ada karyanya. Jangan soleh sendiri, ya. Karena Nabi pun mengutus tuh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya kalau bicara jujur ya pengennya sama Nabi terus. Tapi enggak, ada yang diutus ke medan perang, ada yang diutus menguasai pasar, berbisnis, ya. Karena sebagai rahmatan lil alamin, maka di semua sektor harus, ya. Dan Quran selalu bisa jadi rujukan dari setiap bidang apapun itu, ya. Dan yang paling keren, Rasul menghasilkan, kalau kata di kitabnya Syekh Dr. Al-Munir Godban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, beliau di situ menjelaskan sebetulnya jumlah sahabat itu berapa sih, ya. Ingat ya, definisi sahabat itu tiga dalam kaidah ilmu syar'i, ya. Jadi kalau bicara sahabat Nabi itu bukan teman satu grup WA-nya Nabi, bukan, ya. Belum ada waktu itu mah. Bukan teman ngopi, teman nongkrong, bukan. Tapi syarat disebut sahabat adalah satu zaman dengan Nabi, dua, pernah ketemu sama Nabi, tiga, beriman kepada Nabi sampai wafat, ya. Jadi kalau ada yang ketemu Nabi sejaman sama Nabi nggak beriman, Abu Jahal contohnya, bukan sahabat, ya. Beriman kepada Nabi satu zaman dengan Nabi, nggak pernah ketemu langsung sama Nabi, bukan sahabat, Uwais Al-Qarni contohnya, ya. Maka mesti tiga-tiganya, ya. Meskipun ketemunya cuma sekali-kalinya, ya, tapi tetap bisa disebut sahabat, ya. Dan disebutkan di kitab tersebut Tarbiyatu Qiyadiyah bahwa beberapa imam berbeda pendapat terkait jumlah sahabat. Ada yang menyebutkan dari Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat, tapi kalau kita tarik garis tengahnya sekitar 120.000 sahabat. Berapa, Bu? 120.000, ya. Yakin gak sih kalau misalkan kita ngedidik anak satu aja 23 tahun, kita didik ini satu anak saja 23 tahun, yakin gak ini anak bakal soleh? Tuh insya Allah berarti belum yakin, ya. Karena masalah orang jadi baik atau tidak, ya tentu ada andil Allah. Kabayang Nabi 23 tahun menghasilkan 120.000 orang, yang dulunya ada raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Zar Al-Ghifari, ya. Dan juga di kitab lain Ar-Rasul Al-Mu'alim tentang bagaimana cara Rasul mendidik, bahkan di situ penulis kitabnya Musannif menyebutkan, ini kalau Nabi nggak punya mukjizat apapun, ya, tapi Nabi menghasilkan 120.000 sahabat ini tetap layak untuk membuat beliau dinobatkan sebagai sebaik-baiknya Rasul. Pertanyaannya sekali lagi, dari tempat sengaco itu sampai peradaban sebesar itu, Nabi ngajarnya pakai apa? Apa beliau lulusan kuliah tertentu? Mana ada kampus zaman itu, ya. Satu, pakai Al-Quran. Pakai apa? Maka aneh sih kalau misalkan tidak dengan Al-Quran, ya. Sampai disebutkan oleh gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik bin Anas, sebuah nasihat yang artinya, tidaklah mungkin siapapun, kapanpun, dimanapun, jika ingin mencetak generasi jadi baik, itu mustahil menurut beliau. Cuman satu kecuali caranya. Apa caranya? Menggunakan cara sebaik-baik manusia, mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasul, ya. Siapa sebaik-baik generasi? Sahabat yang dampingin beliau, yang dididik langsung oleh beliau. Itu pun 23 tahun, gak setiap hari kelas selama 23 tahun loh. Ada Ibnu Abbas contohnya. Ketemu nabinya kapan? Umur 8-12 doang. 4 tahun loh.
8 itu berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. 8 sampai 12 tuh. Ketemu nabinya cuma 4 tahun, itu pun ketika beliau berusia 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak gitu menjadi manusia yang paling ngerti Al-Quran setelah Nabi wafat. Umur 15 udah jadi penasehatnya Umar bin Khattab di pemerintahan. Zaman sekarang mah jadi menteri. Wah itu beneran Bu, pakai Al-Quran Bu. Guru kami mengingatkan justru ya Ustadz Budi Ashari. Ibu nanti ada yang punya anak lebih dari 1, angkat tangan. Lebih dari 1, ya. Ibu kan bisa ngelihat ya, kira-kira mana nih anak saya yang paling pinter, ya. Maka arahkan anak yang itu untuk jadi ahli Al-Quran, jadi ahli agama. Sekarang mah kebalik ya, yang pinter nah kamu sana jadi dokter, ntar yang paling katanya susah diatur, wah yang ini udah pesantrenin aja. Kebalik Bu. Ya, beneran. Apalagi kita kalau pengen punya misi minimal di satu keluarga tuh ada ahli Qur'annya. Ya. Biar supaya mudah-mudahan ini anak menjadi syafaat. Tapi tadi dibalik ya. Jangan yang paling susah diatur, yang paling gak nurut, ini yang dipesantrenin. Seolah dibuang, kadang si anaknya gak ngerasa, ya Allah dibuang gitu ya. Kadang ada yang gak dibuang, tapi begitu dipesantrenin, ya Allah perpisahannya dicari, diteleponin, kayak gimana. Mau pesantren Bu, bukan mau meninggal. Beneran itu membentuk Bu. Izin ya. Di pesantren aja, termasuk di Darut Tauhid, jujur, pasti namanya sekolahan ada anak yang kadang sulit diatur. Ya. Tapi 95% dari anak yang sulit diatur tersebut, mereka adalah anak-anak yang di rumahnya nggak pernah dimarahin, ditegur. Pokoknya bahasa kitanya mah jadi sultan lah Bu. Ya. Salah si anak, pembantunya yang dipecat. Ya. Kira-kira akhlaknya jadi baik nggak Bu? Ya, enggak juga ya. Nabi Bu, Nabi jadi manusia yang paling akhlak mulia, kan digempurnya luar biasa Bu. Nggak ketemu ayahnya, usia muda ibunya pun wafat. Ya. Berarti kan yatim piatu, diasuh oleh pamannya pun akhirnya wafat. Diajar oleh Allah benar-benar ini manusia pilihan ini Rasulullah dibuat jadi manusia paling mandiri, kuat. Bahasa kitanya mah belajar prihatin gitu Bu. Ya. Makanya justru beberapa orang-orang kayak yang justru padahal non muslim, kayak misalkan Bill Gates. Pernah dengar namanya Bu Bill Gates? Nggak apa-apa kalau nggak pernah dengar. Ini mah nggak harus dihafal. Yang kudu hafal biografi Nabi ya. Ini mah penemu Microsoft Bu. Ibu kalau komputer, nah itu bisa jalan itu komputer ya, andil beliau lah. Ya. Beliau justru Bu melarang anak-anaknya untuk kenal dengan gadget sampai usia 17 yang saya tahu, atau 15 gitu. Ya. Sedangkan kita anak rewel sedikit, apa senjata andalan kita Bu? YouTube, Cocomelon, ya enggak? Masya Allah. 5 tahun ketika beliau mendirikan itu semua Bu, 5 tahun ia tidak menonton televisi dan tidak mendengar radio. Karena waktu itu memang ya internet belum seperti sekarang. Jadi hiburan tuh cuma TV, radio. 5 tahun beliau tidak menonton dan mendengar itu. Izin ya. Dulu guru kami menyebutkan, setiap kali ada peradaban itu maju Bu, bangkit, jadi besar, jadi hebat, ya. Salah satu cirinya adalah ketika ilmu yang dijunjung tinggi. Jadi pemuda-pemudanya atau siapapun waktu luang bete nyari ilmu. Ya. Meskipun dia cuma browsing-browsing, dengar kajian apapun itu. Dan setiap kali ada peradaban runtuh, jatuh, maka salah satu ciri utamanya adalah ketika hiburan yang dijunjung tinggi. Insyaallah. Saya sedang tidak bahas hukum hiburannya. Banyak hiburan yang halal, yang mubah. Baca komik misal, nggak dosa. Apalagi komiknya kayak Doraemon ya. Nggak ada apa aurat, nggak ada apa-apa. Nggak tahu Shizukanya kan nggak pakai kerudung ya. Tapi udah bocah, dia kelas 4 SD. Udah kartun gitu, kotak gambar nage. Ya. Tapi ketika hiburan dijunjung tinggi, setiap kali ada waktu luang, anak-anak kita game, mainan. Meskipun mainannya tidak jadi dosa, tapi
Kata guru saya itu tanda peradaban itu akan jatuh. Ustaz Budi Asari. Ya. Maka yuk pakai Quran, jangan dibalik ya. Yang paling pintar, wah ini harus jadi profesor, arsitektur, dokter, semuanya profesi mulia, ya. Tapi kalau terdahulu diarahkan yang paling cerdas justru yang paling diarahin belajar agama, ya. Nanti Bismillah, karena kalau sudah Allahnya yang dikejar, udah terlalu banyak bukti, Bu. Orang dikejar-kejar sama dunia, karena ia mendekat kepada sang pemilik dunia, ya. Tadi aja contohnya Buya Hamka, ya. Lulusan 2 SD, Bu. Coba beliau lulusan 2 SD nggak ngaji, jadi apa Bu kira-kira Bu? Ya, ini mah memang jalannya beliau seperti itu, mencari ilmunya luar biasa, masya Allah. Mumpung banyak ibu-ibu lah ini mah. Bu tunduh tuh, ya. Sahur nggak tadi sahur? Siapa yang nonton net TV pas sahur? Oh ada tuh, ada, masya Allah. Tadi beres dari net langsung ke sini, ya. Ke tunduh kene iya guys sebetulnya nama ya. Terus ntar beres zuhur ada lagi, asar ada lagi, beres balik lagi karena nanti sahur kudu di sana lagi. Besok ke Bandung lagi beres sahur ya. Mudah-mudahan hirup kene ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Masya Allah. Itu gue gimana ya? Miris sih. Acaranya dari jam 2 selesai jam 4 lewat setengah 5 malah ya, tapi ngajinya di terakhir dulu mah cuma 5 menit 7 menit, untung ada yang pada komen tambahin jadi kemarin 12 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan lama-lama komenin lagi Bu ya, kok ini kayak gini tambahin lagi, kalau bisa acara sahuran tuh jadi ngaji semua. Ditonton gak ini tuh sama si Arafi ya, oke lah di WA lah. Insya Allah ya, gitulah ya. Hati-hati Bu ya, hiburan boleh, iya. Anak-anak di tahfiz juga kadang kita ajak rihlah, yuk kita piknik kemana ya. Tapi yuk harus kecintaan terhadap ilmu, dan sumber dari segala ilmu Al-Quran ya. Kan orang bilang masalah terbesar kemanusiaan itu adalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, bohong. Yang paling utama adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Sederhana lah, nggak usah bicara agamanya juga, malas belajar. Dapat memang ijazah lulus, tapi nggak punya keterampilan. Akhirnya kerja pun paling sebulan, dan nggak ada kemampuan, gimana tuh? Masa ingin mempertahankan seseorang yang menjadi beban, kata kasarnya, ya? Yang ahli-ahli aja ketika harus ada PHK dipangkas, beberapa karyawannya dilepas, ya. Maka bersaing tuh benar-benar di situ. Sedangkan tiap tahun Bu berapa juta lulusan, lapangan pekerjaan nggak sebanding. Buka usaha apa langsung semuanya punya mental pengusaha? Harus tahan berapa kali bangkrut dulu, ya. Ada cara untuk mempersingkat pola trial dan error. Ada orang yang jadi sukses itu mesti berapa kali bangkrut dulu. Ada caranya. Belajar sama yang udah sukses, yang udah puluhan kali bangkrut. Tapi itu dia, kitanya malas belajar. Padahal dengan sengaja Allah turunkan ayat yang paling pertama turun. Iqra. Disuruh apa Bu? Baca. Kok saya sering baca WA, baca IG. Insya Allah. Jangan baca yang itu ya. Kalau WA-nya yang isinya kebaikan jangan. Cuman kan kadang udah WA grup apalagi nama judulnya aja grup gibah, rusak ya. Insya Allah. Jangan ya. Kalau sudah mulai ada grup yang lengkap semua ada, tapi dibuat satu grup lagi yang tidak ada si orang itu di dalamnya. Itu apa fungsinya Bu? Ya. Kalau bukan buat ngomongin si itu, jujur, ya Allah. Masya Allah. Tapi gitulah ya. Ya Allah, pengen berhenti gibah. Ya Allah, tahu-tahu ada yang berkata, tahu nggak? Apa? Baru dia berdoa minta berhenti gibah ya. Tapi kalau udah ada, tahu nggak? Penasaran tuh luar biasa ya. Sama kayak iklan-iklan di pinggir jalan Bu, suka tulisannya jangan nengok kiri. Nengok kiri nggak Bu? Ngelihat ya. Insya Allah. Itulah ya. Pakai ilmu. Walaupun saya mah nggak belajar gitu, bapak saya kaya kok, punya perusahaan, bisa dimasukin ke perusahaannya, ya. Tapi tetap aja dari sudut pandang ekonominya dia tuh beban.
Meskipun paling si ayahnya tetap ngempanin dia, ada kepalang sayang namanya orang tua ke anak ya. Tapi tetap nanti akan ada sesuatu yang menjadi kepahitan bagi si anak. Ya. Mau sukses nyebar CV hari ini, lamar 20 pekerjaan, besok lagi sebar lagi ke 20 perusahaan, tapi diri tidak ditingkatin, gak ada yang mau make Bu beneran. Karena saya kenal seorang fotografer, seumur hidup gak pernah nyebar CV Bu, tapi setiap harinya sibuk fokus memperbaiki dirinya, memperbarui ilmunya di bidang fotografi tersebut. Datanglah orang mau nikah, Pak, hayang difoto ku bapak nikahannya. Irahat 1 bulan lagi. Oh maaf 2 bulan lagi ke depan saya penuh. Ya udah Pak, nikahannya saya ganti 3 bulan lagi, yang penting dipoto ku bapak. Masya Allah, saking ku ahli. Untung sekedar ganti jadwal Bu, bukan ganti jodoh. Ya. Masya Allah. Dinikahi we si bapak biar dipoto wae-nya. Masya Allah. Maka itulah kalau sudah tentang nikah meni bahagia sih Ibu. Masya Allah. Bu mau nikahin anaknya? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan jodoh yang soleh-soleha. Tapi ingat, rumus dapat jodoh yang soleh-soleha itu kayak ginilah. Jangan kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu, nanti Allah jadikan kaya. Ya. Jangan tunggu datang seseorang yang soleh-soleha dulu baru kita jadi soleh-soleha. Jadilah soleh-soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh-soleha. Kalau udah soleh-soleha nggak dikirimin jodoh, tetap ganjaran yang lebih luar biasanya surga. Lebih pilih mana, jodoh atau surga? Di surga pasti ada jodohnya soalnya. Ya. Jodoh di dunia, tapi gara-gara jodoh yang Masya Allah setiap hari naik kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, datangnya ge slow motion. Ya Allah, di Bandung Bu panas-panas kieu naik kuda Bu, geheng Bu, nu aya Bu. Ya, Masya Allah ya. Udahlah ya, kita sadari bahwa yuk pakai ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat engkau ditaati dan nasihatmu ditaati dan ucapanmu didengar. Ya. Dan juga ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa dan tidak bisa dicuri. Ya, sok bawa duit 100 juta Bu di kantong sampai nggak bendul gitu Bu. Was-was tuh. Was-was, paur lengit, takut ya. Kalau ilmu Bu banyak, apa kita pernah ngelihat ada kiai di kota Bandung ini jalannya tengkleng Bu? Aduh, ya berat. Ustaz, kenapa jalannya begitu? Iya, saya kebanyakan baca kitab, jadi berat sebelah ya teh. Enggak ya. Makin tinggi ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya, kokoh tembok, kokoh kuat gitu. Iya kokoh Cina. Insya Allah. Tapi biasa